Perkembangan kasus Vina Cirebon. Nah, ini setelah dibebaskannya Peggy ya. Peggy kan kemarin salah tangkap tuh. Dan di persidangan dinyatakan bahwa Peggy itu tidak bersalah. Nah, setelah bebasnya si Peggy, nah kini Peggy dan termasuk terpidana lain yang masih belum keluar, yang masih ada di dalam. Nah, mereka menuntut tentang kesaksian si Aep. Namun apa? Saksi kunci Aep dan Dede ini menghilang. Nah, menurut keterangan, menurut penelusuran yang KDM, Deddy Mulyadi telusuri sampai ke orang tua si Aep juga, ternyata si Aep itu tidak ada di rumah dan orang tuanya pun menyatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan Aep itu di mana. Nah, dari sini KDM terus menelusuri hingga adalah keterangan bahwa si Aep ini berada di Polda, entah itu di Bandung atau di Polda, tapi dari sumber-sumber berita yang menayangkan tentang perkembangan kasus Vina Cirebon ini mengatakan bahwa si Aep ini ada di Polda ataupun ngekos. Nah, mungkin ngekosnya di Bandung, cuma mungkin waktu keberangkatan itu sih menurut keterangan kan dijemput oleh orang Polda. Nah, ada apa nih? Ada apa dengan kepolisian sehingga kepolisian itu melindungi si Aep? Sedangkan si Aep dalam persidangan, Aep dan Dede ini sebagai saksi kunci tidak pernah dihadirkan. Tapi menurut kecurigaan Pak Deddy Mulyadi bahwa ini ada indikasi tentang dendam. Karena apa? Si Aep dan Dede ini sempat ataupun pernah digerebek waktu di bengkel di Cirebon, yaitu di sekitar kejadian lokasi itu tuh, bengkelnya si Aep itu ada di sekitar lokasi. Nah, mungkin karena Aep dan Dede ini dendam sehingga si Aep itu memberikan keterangan palsu. Tapi kalau menurut saya kalau ini unsurnya dendam, mereka tidak akan berani untuk mengatakan seperti itu. Aep dan Dede ini saya rasa otaknya masih sedikit waras dan tidak mau ambil resiko karena itu kasusnya kasus yang bukan kasus main-main. Tapi mereka berani memberi keterangan palsu demi memenjarakan orang-orang yang pernah gerbek mereka berdua, si Aep sama si Dede. Saya rasa Aep dan Dede tidak mungkin berani melakukan itu kalau kasus ini memang kasus besar. Tapi kalau menurut saya ini ada hubungannya si Aep Dede ini mungkin kalau memang dikaitkan dengan dendam bisa jadi malah perencanaannya si Aep sama si Dede. Kenapa saya bilang begitu? Karena si Aep dan Dede ini pun dia itu suka membawa wanita dan kebetulan mungkin di antara Aep dan Dede ini ada permasalahan dengan mereka. Dan dikaitkan lagi dengan Pak RT. Pak RT pun ikut loh. Waktu itu ikut menggerebek, menurut keterangan dari warga, RT pun datang ke situ. Dan anaknya si RT ini pun ikut. Tapi kenapa RT dan anaknya ini memberikan keterangan yang palsu? Kenapa kalau dikaitkan dengan keterangan Dede dan keterangan Aep, lalu keterangan si Pak RT dan anaknya, kenapa mereka kompak? Ada apa dengan mereka? Nah, di sini Pak Deddy Mulyadi tidak menyerah. Pak Deddy Mulyadi terus menelusuri kasus ini hingga tuntas. Karena apa? Diduga yang orang-orang yang masih di dalam ini, si teman-temannya Saka Tatal ini, mereka juga tidak bersalah. Jadi Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi ini terus berupaya untuk membebaskan orang-orang yang terkena fitnah ini. Nah, ini ada sedikit cuplikan dari Pak Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa si Aep ini ada unsur dendam, dan Pak Deddy Mulyadi beserta keluarga para tersangka dan terdakwa yang ada di dalam, mereka melaporkan tentang kesaksian si Aep. Ini sedikit cuplikan dari Pak Deddy Mulyadi. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia
untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu. Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi, dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah diponis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah, memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan Polda Jabar ataupun para penyidik-penyidik yang dari awal itu mengawal kasus ini ataupun yang menyelidiki kasus ini, satu-satunya orang, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka adalah mengorbankan si Aep dan si Dede. Karena apa? Mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk berkelit, tidak punya alasan apa-apa lagi untuk menyelamatkan diri. Bahkan hujatan dari netizen pun sudah sangat tajam. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah mengorbankan saksi kunci. Namun di sini akan disetel lagi, tidak begitu saja saksi kunci itu akan disalahkan. Jadi saksi kunci itu akan disetel lagi. Nah, ini udah ada kecurigaan ke arah sana karena apa? Selama ini saksi kunci ini tidak pernah dihadirkan, dan setelah bebasnya si Peggy, nah si Aep ini sering ke Polda Jabar. Itu menurut keterangan dari orang tuanya di konten Pak Deddy Mulyadi. Nah, dengan mengorbankan si Aep dan Dede, dengan mengatakan bahwa si mereka berdua ini memiliki dendam kepada anak-anak yang ada di dalam dan termasuk juga Peggy. Nah, kalau Peggy itu kan mungkin hanya sekedar ocehan aja lah bagi saksi Aep. Namun si mereka yang ada di dalam yang belum keluar, termasuk juga Saka Tatal yang sudah keluar, itu kan yang berkaitan dengan penggerbekan. Nah, dengan alasan nanti bahwa si Aep dan Dede ini punya dendam kepada mereka sehingga memberikan keterangan palsu, jadi nanti dari kepolisian dilimpahkanlah semua kesalahan itu kepada Aep dan Dede. Akhirnya apa? Kepolisian namanya bersih lagi, mereka bebas lagi dari tuduhan-tuduhan oleh netizen. Nah, dugaan sementara seperti itu. Namun apa pendapat kalian tentang kasus ini, termasuk tentang penegak hukum di Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar.